Halo agan-agan semua, gimana kabarnya? Baik-baik saja? Kembali lagi bersama saya di channel Aisyah. Dan pada video kali ini saya akan membahas film bertemakan natural disaster atau bencana alam yang pastinya akan sangat seru dan sangat menegangkan, berjudul Into the Storm yang rilis tahun 2014. Film ini akan memberikan sebuah gambaran menakutkan mengenai betapa mengerikannya badai tornado yang terjadi di luar sana. Oke, tanpa banyak cincai, langsung saja kita masuk ke ceritanya, kan? A little busy back here, okay? Yeah, we can see that, David. Hey, pass the ball over. Diawali dengan sekelompok anak SMA yang sedang merayakan pesta kelulusan mereka. Tak lama, sebuah tiang listrik mengeluarkan percikan api. Salah satu dari mereka pun keluar untuk merekam momen tersebut. Tak diduga muncul angin tornado yang tepat menuju ke arah mereka. Dengan cepat mereka semua langsung segera pergi dari sana. Tapi sayangnya itu sudah terlambat. Seketika mobil yang mereka tumpangi terbang ke langit dan jatuh menghantam tanah. Adegan berpindah kepada kelompok pemburu angin tornado bernama Titus Team. Tak tanggung-tanggung, mereka memiliki beberapa peralatan canggih, salah satunya sebuah mobil berlapis baja, seperti halnya tank tempur. Mari saya perkenalkan satu persatu dari mereka semua. Ini Peter, ketua dari kelompok tersebut, lalu ada Lucas, Jacob, dan juga Daryl yang berperan sebagai juru kameranya. Dan terakhir seorang wanita bernama Ellison yang berperan sebagai meteorologis atau ahli cuaca. Tak lama, Ellison mendapatkan informasi dari BMKG mengenai badai tornado yang akan segera terjadi di wilayah Texas, Oklahoma, dan sekitarnya. Tak ingin buang-buang waktu, mereka pun langsung tancap gas ke sana. Di sisi lain ada seorang remaja SMA bernama Donnie sedang merekam dirinya sendiri. Itu dia lakukan untuk sebuah kapsul waktu, yaitu sebuah video yang akan disimpan selama 25 tahun dan akan dia lihat lagi saat dewasa nanti. Bukan hanya dirinya saja, dia juga merekam semua orang termasuk adiknya yang bernama Trey. Dan ini Gary, ayahnya yang merupakan wakil kepala sekolah tempat di mana dia dan adiknya bersekolah. Sementara itu, para kru dari Titus Team sedang berunding mengenai arah pergerakan badai tersebut. Ellison selaku ahli cuaca memperkirakan bahwa badai akan segera menuju kota Silverstone. Mendengar itu, Peter malah ragu karena data menunjukkan badai tersebut akan menuju kota Riverside. Akan tetapi, Ellison tetap bersikeras karena dia memiliki insting yang kuat mengenai hal tersebut. Dan mungkin ini adalah kesempatan bagus untuk mereka semua. Silverton it is. Di lain sisi, ada dua orang yang sedang membuat konten untuk diupload ke YouTube. Mereka bernama Dong dan juga Rivis. Dong yang sedang mengendarai sebuah ATV memulai aksi gilanya dengan melompati sebuah kolam yang sudah dinyalakan api di atasnya. Tak lama, muncul kelompok Titus Team yang sedang melintas. Dengan cepat Dong dan juga Rivis langsung mengikuti mereka. Sepertinya mereka tahu bahwa kelompok Titus Team sedang mengejar badai tornado. Dan inilah SMA Silverstone, tempat di mana Trey dan Donnie bersekolah. Selain kapsul waktu, ternyata mereka juga diberi tugas untuk mendokumentari upacara kelulusan yang sebentar lagi akan dimulai. Di sana juga ada seorang gadis yang Donnie sukai dan dia sedang tampak kesusahan. Trey pun menyuruh Donnie untuk berbicara dengannya karena mungkin ini adalah kesempatan yang bagus untuk PDKT. Awalnya Donnie ragu tapi akhirnya dia tetap melakukannya juga. Dari kameranya Trey, kita bisa melihat Donnie sedang berbincang dengannya. Perkenalkan, gadis ini bernama Kathleen. Saat ini, dia sedang membuat film untuk pengajuan magangnya. Dan itu harus dikirim akhir pekan ini. Apesnya, film yang sudah dia buat menjadi sangat berantakan. Yang padahal kemarin itu aman-aman saja. Rencananya, dia ingin mengunjungi sebuah pabrik paper mill yang sudah terbengkalai untuk dijadikan bahan pembuatan filmnya. Dan dia harus ke sana saat hari ini juga. Donnie pun menawarkannya bantuan. Dia akan membantunya merekam sekaligus mengurus bagian editan. Dan untuk upacara kelulusannya, dia akan menyerahkan semuanya kepada Trey, adiknya. Mendengar itu, Kathleen menjadi sangat gembira dan sangat berterima kasih kepadanya. I'll see you later. Cool. Thank you. Okay, no. Trey yang melihatnya dari kejauhan tidak setuju dengan hal itu. Tapi karena itu ide buatannya sendiri juga, dia ikhlas melakukannya sendirian. Handle it, right? Yes. Just
just get the interviews, alright? Alright. Di sisi lain, para kru dari Titus Team sedang berada di hotel. Mereka sedang melihat siaran berita di televisi. Tiba-tiba terjadi hujan batu es di luar dengan ukuran yang hampir sebesar bola golf. Mereka pun masuk ke mobil dengan menerobos hujan es tersebut. Sesuai dengan instingnya Ellison, sebuah badai yang begitu besar akan datang ke arah Silverstone, yang mana di SMA Silverstone sedang diadakan upacara kelulusan. Sementara itu, Donnie dan Kathleen sudah tiba di pabrik tua tersebut. Di sana, mereka mulai merekam sekeliling pabrik. Tanpa mereka sadari, sebuah badai akan melanda ke tempat mereka. Balik lagi ke Titus Team, mereka sudah berada di dekat badai tersebut. Terlihat sebuah dinding awan yang membentuk pusaran tornado. Tak diduga, muncul Don yang juga Rivers yang juga datang untuk merekam tornado tersebut dari jarak yang lumayan dekat. Akhirnya, sebuah tornado dengan bentuk sempurna sudah menyentuh tanah dan memporak-porandakan semua yang dia lewati. It's ripping up trees, it's ripping up everything in its sight. There's a break. Jake, you getting this? Oh, yeah. Woo, look at the size of that sucker! Look how fast it's spinning, man! Bersama dengan itu, di sekolah alarm bahaya mulai berbunyi. Dengan cepat semua orang yang ada di sana masuk ke tempat perlindungan. Sementara itu, para kru Titus sedang mengejar angin tornado tersebut. 3 orang yang ada di mobil baja akan merekam tornado tersebut dari jarak yang sangat dekat. Saat tiba di sana, mereka langsung menancapkan cakar penggenggam untuk menstabilkan mobilnya agar tidak terhisap angin yang kencang. Tak diduga, tornado tersebut malah berbalik arah dan sepertinya sedang menuju SMA Silverstone. Dan benar saja, saat semua orang yang sudah berada di dalam gedung sekolah, mereka melihat tornado yang sedang menuju ke arah mereka. Dengan cepat mereka semua menuju ke aula untuk mengamankan diri. Saat tornado tersebut datang, seketika atap yang ada di atas mereka langsung rontok dibuatnya. Untungnya tidak ada satupun yang menjadi korban. Khawatir dengan keadaan Donnie putranya, dia pun menelponnya untuk menanyakan lokasinya berada. Belum sempat memberinya peringatan, panggilannya tiba-tiba terputus. Tak diduga, tornado tersebut sudah sampai di sana dan menghancurkan tempat tersebut. Tapi untungnya mereka berdua masih selamat dan hanya mendapatkan luka yang ringan. Akan tetapi mereka berdua terjebak di reruntuhan dan tidak mendapatkan sinyal ponsel sama sekali. Di sisi lain, kru Titus Team mendapatkan informasi mengenai sel kedua dari badai tersebut dan akan segera terbentuk kembali di pusat kota. Tak ingin melewatkan kesempatan tersebut, mereka semua langsung tancap gas ke sana. Let's roll, come on. Want a coffee with that, boss? Sementara itu, Gary dan juga Trey sedang dalam perjalanan menuju pabrik tua tempat di mana Donnie dan Kathleen sedang terjebak. Mereka melewati perumahan tempat tinggal mereka yang sudah luluh lantah. Di sana, mereka berdua sempat menolong orang yang sedang terjebak. Di pusat kota, kru Titus Team bertemu dengan Don dan juga Rivers. Lalu, Ellison turun untuk memperingatkan mereka agar pergi ke tempat yang aman. Namun, tiba-tiba sebuah tornado mulai terbentuk dan langsung menghancurkan bangunan di depan mereka. Saat Gary dan juga Trey sedang melintas, tak diduga terbentuk satu tornado lagi yang berada tepat di atas mereka. Dengan cepat Trey masuk ke dalam bank untuk mengamankan diri, sementara Gary berusaha menolong Ellison yang sedang dalam bahaya. Tapi untungnya, tornado tersebut perlahan menghilang. Karena mobil yang mereka tumpangi sudah ringsek, Gary dan juga Trey menumpang mobil dengan kru Titus Team. Karena kebetulan, mereka sedang mengejar badai tornado selanjutnya yang mengarah ke dekat pabrik di mana Donnie dan Kathleen sedang terjebak. Just stay out of the way. You guys can come in the van. Sementara itu, Donnie dan Kathleen mendengar sesuatu di luar sana. Tapi ternyata itu suara pipa air yang tiba-tiba bocor dan membanjiri tempat mereka terjebak. Di sisi lain, kru Titus Team tiba di daerah badai tornado tersebut. Begitu juga dengan 2 orang gila tadi yang juga datang ke sana. Di saat itulah, muncul 4 tornado sekaligus dalam waktu yang bersamaan.
Don dan juga Rifis yang sedang ada di sana tiba-tiba terhisap ke dalam angin tornado yang berada tepat di dekat mereka. Sementara itu angin tornado tersebut juga mengejar van yang Gary dan yang lain sedang tumpangi, hingga membuat van tersebut jungkir balik. Di set yang bersamaan, sebuah truk dengan muatan BBM tiba-tiba meledak. Dengan cepat Peter dan yang lain langsung putar balik untuk menolong mereka yang ada di van, dan kemudian lari menuju gereja yang ada di sana. Tak diduga, sebuah tornado api tiba-tiba terbentuk yang berasal dari api ledakan truk BBM tadi. Bukannya masuk ke dalam, Jacob malah mendekat dan merekamnya. Dan benar saja, dirinya langsung terhisap tornado api tersebut dan membuatnya tewas saat itu juga. Sementara yang lain masuk ke dalam gereja untuk mengamankan diri. Kematian Jacob membuat Allison menjadi emosional. Dia menyalahkan Peter akan hal itu. Jika bukan karena keegoisannya, mungkin Jacob masih hidup sampai saat ini. Akan tetapi tidak ada gunanya saling menyalahkan. Dan sekarang yang harus mereka lakukan adalah membantu Gary mencari putranya yang saat ini masih terjebak di rentuhan. Setelah van-nya berhasil didirikan kembali, dengan cepat mereka langsung berangkat ke tempatnya Donnie berada. Sementara itu, Donnie dan Kathleen mulai pasrah dengan keadaan. Semakin lama, volume air semakin meningkat dan membuat mereka hampir tenggelam. Untungnya, di tengah keputusasaan itu, Gary dan yang lain sudah tiba di sana dan menemukan mereka berdua yang terjebak di dalamnya. Karena reruntuhan besi yang sulit untuk digeser, dengan cepat Trey menabrakan van-nya untuk menggeser besi tersebut dan berhasil mengeluarkan mereka berdua. Walaupun Donnie sempat tidak bernapas, tapi untungnya dia berhasil diselamatkan juga. Bersamaan dengan itu, Peter datang menyusul untuk memberi mereka tumpangan yang lebih aman. Di perjalanan, mereka melihat siaran berita yang memperlihatkan dua angin tornado yang begitu besar, lalu bergabung menjadi satu hingga membentuk sebuah badai tornado raksasa yang ukurannya sebanding dengan sebuah gunung. Karena seluruh alarm bahaya sudah mati total, mereka pun segera pergi ke sekolah, di mana ada banyak warga yang sedang berlindung di sana. Dan untuk memperingatkan mereka semua agar segera mengungsi ke tempat yang lebih aman, karena gedung sekolah tidak akan sanggup menahan kekuatan tornado sebesar gunung tersebut. Lucas, you getting this? Yeah, we good. Tak diduga, sebuah menara sutet tiba-tiba roboh dan memblokir akses jalan di depan mereka. Mau gak mau, mereka harus mencari jalan untuk memutar. Sialnya, jalanan di depan mereka masih diblokir. Akan tetapi, di sana ada sebuah gorong-gorong yang mungkin bisa dijadikan tempat untuk berlindung. Dengan cepat mereka semua langsung masuk ke dalam untuk mengamankan diri. Tak hanya kendaraan seperti mobil, bus, ataupun truk, tapi pesawat yang ada di bandara juga tak luput diterbangkan oleh badai tornado tersebut. Tak diduga, sebuah truk menghantam pagar besi hingga membuatnya longgar dan membuka ujung gorong-gorong yang satunya, sehingga udara yang sangat kencang akan masuk ke dalam dan mengempaskan mereka semua yang ada di dalam. Kemudian Peter mengorbankan dirinya. Dia berencana untuk menutup pagar besi tersebut dengan menggunakan mobil bajanya. Agar bisa bertahan lebih lama, Gary dan Allison mengkaitkan mobilnya dengan truk yang ada di sana. Tak diduga, badai yang ada di luar tiba-tiba mereda. Ternyata mereka berada di dalam pusat tornado raksasa tersebut. Namun, itu tidak akan bertahan lama, sebab angin yang jauh lebih kuat akan langsung menerpa mereka semua. Saking kuatnya angin tersebut, membuat mobil baja yang dinaiki Peter tidak sanggup bertahan lebih lama. Dan seketika, mobil tersebut langsung terbang oleh kencangnya angin. Saat tiba di dalam pusat tornado, Peter dibawa terbang hingga menembus awan dan melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Namun, itu menjadi momen terakhir yang bisa dia ingat, karena dia langsung jatuh menghantam tanah.
Setelah itu, tornado raksasa tersebut perlahan menghilang, seakan-akan menerima Peter sebagai tumbalnya. Dan bersama dengan itu, terlihat langit yang begitu cerah, menyinari seluruh kota yang sudah rata dengan tanah. Meskipun ada banyak kerusakan dan banyak korban jiwa, namun keyakinan akan terus menguatkan mereka untuk membangun kembali apa yang sudah hilang. Tapi tunggu sebentar, masih ingat dua orang gila yang terhisap angin tornado tadi? Ternyata mereka berdua masih hidup dan sedang menyangsang di atas pohon. Dan film pun tamat. Setelah nonton film ini, saya jadi lebih bersyukur tinggal di Indonesia, di mana letak geografisnya berada di garis khatulistiwa, dan akan sangat jarang terjadi badai tornado seperti di luar sana. Dan juga mari kita bantu dan doakan saudara-saudara kita yang saat ini tengah dilanda musibah bencana alam, agar mereka semua diberi ketabahan dan secepatnya bisa hidup normal kembali. Amin. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa termotivasi untuk membuat konten selanjutnya. Saya Pras mengucapkan terima kasih. Salam pergabutan Indonesia.